sebagai penutup, mari kita teriakan Obras 097 bersama-sama Pak. Nanti sebentar sebelum ditutup ya. Monggo Pak. Pripun? Saya closing. Oh monggo, nggih. UMKM maju, Indonesia melaju. Wih, luar biasa. Kok kasih UMKM maju, Indonesia melaju gitu Pak ya. Iya. Obras 097, monggo Winara. Hanya di sini di KPPN Pati. Bunga sekuntum dari Tai. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obras 097, berjumpa lagi dengan saya, Tri Yulianto, dalam acara Obras 097, obrolan santai KPPN Pati. Sobat Obras, di sini kita akan ngobrol masalah monet pembiayaan umi. Untuk itu telah hadir bersama kita 3 narasumber, 3 bintang tamu yang sangat istimewa sekali. Langsung saja kita perkenalkan biar nggak penasaran gitu ya Sobat Obras. Yang pertama mungkin sudah biasa, sudah sering menjadi bintang tamu, diundang di mana saja Pak ya. Mungkin diundang di kantor-kantor yang lain atau acara-acara podcast dari terutama dari KPPN Pati Pak ya. Ya. Beliau adalah Bapak Marno. Selamat sore Pak Marno. Selamat sore Mas Tri. Bagaimana kabarnya Pak? Apa? Tetap sehat, tetap Alhamdulillah. semangat. Itu yang penting. Walaupun sudah sore. Ya harus begitu Pak. Ya. Kita harus selalu semangat. Beliau adalah Kepala KPPN Pati yang selalu tegas dan selalu memberikan semangat kepada staf-stafnya untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik. Nah, jadi alhamdulillah sekali kami mempunyai seorang pimpinan yang seperti Pak Marno ini. Selanjutnya bintang tamu kita yang kedua ada Mas Adib ya Mas. Betul, Pak Tri. Dari mana Mas? Dari KSP KUD Mintarogo. Wah, saya kira dari Jakarta atau dari mana ya. Ternyata tangga sendiri Sobat Obras ya. Cuma di sini aja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Adib ya telah Sama-sama Pak Tri. memenuhi undangan kami dalam acara ya ngobrol-ngobrol masalah monet pembiayaan umi Mas. Mungkin nanti bisa disampaikan informasi-informasi apa gitu ya. Siap. Yang berguna bagi masyarakat ya, seperti itu. Selanjutnya ada bintang tamu kita yang ketiga yaitu seorang ibu. Beliau adalah Ibu Sri Mulyani, di mana Ibu Sri Mulyani ini salah satu staf di KPPN Pati. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Oh, masih seger, masih semangat ya Bu ya, walaupun sudah jamnya mau pulang ini. Ya. Harus begitu memang. Ya. Baik, Sobat Obras, langsung saja tanpa bertele-tele, tanpa berpanjang lebar, langsung kita mulai obrolan kita. Yang pertama ini biasa Pak, saya ingin ngobrol dengan Bapak saya, Bapak Marno. Ya. Mungkin ini Pak, sebagaimana kita ketahui bersama itu, kalau tidak salah Kementerian Keuangan itu punya suatu program pembiayaan ya Pak, pembiayaan yang di bawah BLU PIP kalau nggak salah. Itu namanya apa Pak ya? Saya kok agak lupa itu. Pembiayaan umi kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Itu seperti betul. itu ya, pembiayaan umi. Mungkin ini Pak, KPPN Pati itu sebagai salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di mana pada tahun 2022 ini kan ada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan kalau nggak salah Pak ya, nomor 6 garis miring PP garis miring 2022, di mana salah satu isi dari perdirjen tersebut bahwa KPPN itu mendapatkan amanah untuk ikut mensukseskan program pembiayaan ultra mikro tersebut Pak. Ini pertanyaan saya Pak, tapi nggak sulit Pak pertanyaannya, ya mungkin ya sudah dilakukan oleh KPPN Pati tentunya ya, jadi mungkin jawabannya tidak terlalu sulit. Mungkin ini Pak bisa diceritakan peran dari KPPN Pati ini Pak dalam mensukseskan program pembiayaan umi itu Pak.
Siap Mas Yuli. Siap Kak. Iya. Ya, salah satu program pemerintah yaitu pembiayaan kredit program ya, yaitu salah satunya ada UMI yaitu Ultra Mikro yang ditujukan kepada UMKM yang memang secara karakteristik belum mampu untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan ya. Siap, iya Pak. Jadi UMI ini dalam rangka memberikan akses permodalan kepada UMKM agar dia bisa memajukan usahanya. Harapannya dengan modal yang diberikan dari pembiayaan UMI ini, ya UMKM bisa meningkatkan usahanya sehingga nantinya harapannya UMKM ini ya bisa lebih besar lagi usahanya, lebih banyak lagi tenaga kerja yang diserap dan pastinya bisa meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM tersebut. Dan yang dilakukan KPPN terkait dengan program pemerintah pembiayaan UMI yang ada di Per 6 tahun 2022 ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan KPPN sebagai instansi unit vertikal Ditjen Perbendaharaan. Itu yang pertama yaitu terkait dengan monitoring ketepatan data penyaluran. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan survei nilai keekonomisan debitur ya. Tujuan dari monitoring data ketepatan penyaluran ini untuk memastikan bahwa data penyaluran yang ada di aplikasi SIKP ini sama dengan data yang ada di lembaga-lembaga penyalur. Jadi terkait dengan monitoring data ketepatan penyalur ini memang kita harus berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik dengan para teman-teman di lembaga keuangan bukan bank yang menjadi mitra KPPN Pati. Komunikasi ini perlu kita bangun agar nantinya ya teman-teman di LKPP ini bisa mengirimkan data-data terkait debitur untuk bisa dikirimkan ke KPPN sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga nanti proses untuk melakukan rekonsiliasi dan monitoring ini bisa berjalan dengan baik, karena kegiatan ini juga harus kita laporkan kepada Kanwil gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan survei keekonomisan debitur ini dalam rangka untuk melihat dampak apakah pembiayaan UMI ini memiliki dampak keekonomian kepada para debitur. Kita lakukan survei keekonomian, baik survei baseline maupun endline. Ya, ini juga kami juga nanti kegiatan ini akan bekerja sama juga dengan teman-teman di LKPP, agar teman-teman LKPP juga tahu bagaimana dampak pembiayaan dari UMI ini kepada tingkat ekonomi para debitur. Harapan kami ya dari hasil survei memang pembiayaan UMI ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Apakah apakah mungkin terkait dengan usaha yang lebih meningkat, kesejahteraan yang lebih meningkat dan sebagainya. Karena tujuan dari UMI memang mengantarkan para UMKM yang mungkin masih kecil ini ya, yang masih mikro ini bisa naik kelas untuk menjadi UMKM yang lebih besar, sehingga nantinya kalau dia butuh modal dia bisa mengakses mungkin kredit-kredit yang lebih besar dari UMI. Mungkin itu Mas terkait dengan apa kewajiban dari KPPN sebagai unit vertikal di CPP dalam mendukung program pembiayaan ini.
Baik, Demikian Mas Tri. Oke, siap Pak. Ternyata luar biasa sekali ya yang telah dilakukan oleh KPPN Pati dalam mendukung kesuksesan penyaluran pembiayaan. Baik, sekarang kita beralih ke Bu Sri Mulyani. Ya, di sini kebetulan ibu-ibunya cuma satu Pak. Harusnya ini mungkin duduknya jadi tengah ya, biar anget Pak. Tapi ini duduknya di pinggir nggak apa-apa, tapi berani kan Bu duduk di pinggir sendiri. Berani. Oke Bu, langsung saja Bu ya. Bu Sri Mulyani ini kan sebagai salah satu staf di KPPN Pati yang langsung melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan ultramikro sekaligus survei ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu teknis pelaksanaan survei itu seperti apa? Bu. Baiklah Mas Tri, survei nilai keekonomian debitur ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap baseline, kemudian tahap endline. Tahap baseline ini dilakukan untuk debitur UMI yang paling lama menerima pembiayaan 3 bulan sejak tanggal akad. Siap Bu. Setelah itu dilanjutkan dengan survei endline. Survei endline ini dilakukan terhadap debitur UMI yang sama yang telah disurvei baseline tadi. Siap. Pada waktu semester yang sama untuk tahun yang lalu. Oh gitu Bu. Jadi selangnya 1 tahun lah Mas, kira-kira kurang lebihnya 1 tahun gitu ya. Itu ya. Untuk keperluan survei kita itu mengambil sampel dari SIKP UMI. Siap Bu. Ya, dari SIKP UMI, di mana di situ sudah ada mana-mana debitur yang akan kita survei baseline. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas penjelasannya yang telah disampaikan sama Bu Sri Mulyani. Jadi seperti itu prosesnya Sobat Obras ya. Jadi lumayan panjang juga, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan baik ya Bu Sri ya. Baik Sobat Obras, langsung kita beralih ke bintang tamu selanjutnya. Di sini ada Mas Adib. Selamat sore Mas Adib. Selamat sore. Mas, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Marno nih. Jadi KPPN itu selalu berkoordinasi dengan pihak lembaga keuangan bukan bank. Salah satunya KSP KUD Mintorogo. Mungkin bisa diceritakan Mas, koordinasi bersama KPPN itu seperti apa? Untuk saat ini koordinasi KSP KUD Mintorogo dengan KPPN khususnya di wilayah Pati berjalan dengan cukup baik. Walaupun berhubungan langsung dengan kantor pusat, akan tetapi untuk pendampingan di anggota melibatkan kantor cabang yang berada di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Hal yang saya rasakan kemarin pada saat pendampingan di anggota pegawai di KPPN Pati sangat terbuka dan sangat fleksibel kepada anggota, sehingga anggota kami tidak canggung dan tidak merasa Takut gitu mungkin takut ya Mas? ya, tidak merasa terbebani atau tidak merasa terganggu lah. Siap. Sehingga pihak anggota kami bisa menerima kunjungan dari kami bersama KPPN dengan baik. Siap Mas. Demikian Mas Tri. Terima kasih Mas Adib. Satu lagi Mas. Iya. Boleh sambil minum dulu loh, enggak apa-apa. Oh, siap. Saya juga tadi sudah minum. Ini Mas, selama ini itu tantangan terbesar dalam pembiayaan UMI itu apa Mas? Mungkin bisa diceritakan pengalaman atau monggo Mas. Ya, baik Mas Tri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tantangan yang terbesar saat ini, yang pertama adalah banyaknya kompetitor lain yang sudah memiliki program UMI sehingga persaingan lebih ketat dan kita harus pintar-pintar menyikapi itu. Oh gitu.
salah satu untuk menyikapi tantangan tersebut biar kita tidak ya kalah lah sama kompetitor Kalah lain bersaing gitu, Mas, ya, ya? kalah bersaing itu dengan cara kita pendekatan secara personal ke anggota untuk pendampingan biar dia mengikuti konsep kita untuk menuju usaha mikro yang lebih modern. Siap, Mas. Untuk ini, Mas, saya dengar kan ada salah satu debitur dari KSP KUD Mintorogo itu yang sudah masuk ke aplikasi DJP-nya KPPN ya, Mas, kalau nggak salah. betul. Ya mungkin nanti ini, Mas, ke depan itu mungkin kami selalu berkoordinasi. Siapa tahu, Mas, masih ada, bukan masih ada ya, mungkin bisa lebih banyak lagi debitur UMI itu yang bisa kita rekrut, bisa kita masukkan ke aplikasi DJP-nya kita, Pak Marno, ya, biar lebih memperluas pasar dari teman-teman pelaku UMKM ini ya, mungkin seperti itu. Mungkin ya jangan bosan-bosan, Mas, misalnya nanti dari KPPN datang ke sana, Mas, aku jaluk data debitur umummu sing kira-kira bisa kita ini Mas, bisa kita bina lah untuk siap masukkan di aplikasi DJP kita. Mas Adib, harapan sebagai penyalur itu seperti apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Tri untuk pertanyaannya. Saya coba menjawab dengan sebisa saya. Wah, sudah bagus gitu, sebisa saya. Mas Adib ini suka merendah ini. Harapan saya untuk KPPN Pati, biarpun dari KSP KUD Mintorogo sudah membuka wadah yaitu MTRG Corner untuk menampung produk-produk dari anggota-anggota kami. Terus ada Mintorogo Mart untuk juga menampung produk-produk dari UMKM, termasuk semua untuk dari kantor-kantor cabang kami yang berada di seluruh Jawa Tengah. Akan tetapi hal itu kemungkinan masih kurang lah kalau kita tidak bekerja sama dengan KPPN. Maka dari itu harapan kami dari KPPN, alangkah baiknya kita lebih intensitas lagi untuk kunjungan ke anggota-anggota kami yang mempunyai potensi untuk dibina. Apalagi kemarin saya sudah bikin story istilahnya. Contoh dari kunjungan KPPN ke Bu Setiasih untuk wilayah Dengkak yang punya usaha rempeyek, dan alhamdulillah dibikinkan DJP, usahanya tambah melejit. Maka dari itu kemarin banyak dari anggota-anggota kami yang tanya kepada kami, giliran saya kapan, Mas? Wah, kayak ini gitu. bagus itu, Mas. Maka dari itu harapan kami dari KPPN semoga bisa merealisasikan untuk itu, supaya untuk kedepannya anggota-anggota kami lebih maju, usahanya lebih berkembang, dan yang terpenting lebih berkah. Baik, terima kasih Mas Adib atas harapan-harapan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan semua harapan dari Mas Adib yang mewakili dari pihak penyalur dapat kita realisasikan, Pak. Amin. Ya, seperti itu. Ya, nanti segera kita komunikasi ya, Mas, ya, koordinasi, diskusi kira-kira apa yang nanti bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk teman-teman debitur UMI. Mungkin diskusinya tidak harus di kantor. Oh iya, bisa di tempat yang lain. Di warung kopi. Di warung kopi boleh, yang masuk UMKM gitu. Iya, warung kopi yang debitur UMI gitu. Iya. Oh iya, Nanti kan lah. bisa kita Monggo Mas, masuk, nanti Mas. cari Mas, mana kita. Tapi jangan warung kopi yang ya agak-agak remang-remang gitu ya. Oh ya, itu jangan lah, itu kan. Siap Mas, nanti kami dukung lah, kami Terima kasih. KPPN Pati punya komitmen untuk ikut berperan aktif ya, dalam memberdayakan teman-teman UMKM ini. Memang ini menjadi salah satu
arahan dari pimpinan agar seluruh unit vertikal Ditjen Perbendaharaan secara aktif melakukan banyak kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan UMKM. Mudah-mudahan ini lancar lah ke depan. Amin. Ya. Baik, Pak Marno, setelah Bapak mendengar sendiri Pak dari Bu Sri, dari Mas Adib selaku penyalur pembiayaan ini Pak, mungkin ada pesan dari Pak Marno Pak, atau harapan-harapan yang disampaikan kepada masyarakat Pak, atau terutama para pelaku UMKM atau pokoknya yang berkepentingan di sini, monggo Pak. Bahwa program pembiayaan UMI ini adalah salah satu program pemerintah yang cukup mulia, dan kita sebagai insan perbendaharaan wajib mendukung kesuksesan dari program pembiayaan UMI ini. Yang pertama pastinya kita wajib menjalankan kewajiban kita yang sudah tertuang di Per 6 tadi dengan baik, dengan tepat waktu, sehingga apa yang kita laksanakan terkait dengan Perdijen nomor 6 tahun 2022 ini bisa memberikan input yang baik kepada pimpinan kita, sehingga nanti bisa menjadikan pembiayaan UMI ini tujuannya itu bisa benar-benar tercapai. Dan yang kedua, karena tugas ini juga melibatkan banyak pihak, pastinya koordinasi harus terus kita jaga, baik koordinasi internal KPPN sendiri, juga koordinasi dengan teman-teman di penyalur, apakah terkait dengan permintaan data, kemudian mungkin koordinasi terkait jadwal kunjungan pada saat survei dan sebagainya. Baik, terima kasih. Dan yang kedua terkait dengan mungkin tugas-tugas lain di KPPN terkait dengan teman-teman debitur UMI ini yang tadi disampaikan Mas Tri. Mungkin kita ajak nanti untuk bisa masuk ke platform yang lebih modern, yaitu platform DigiPay, yang di sana teman-teman debitur bisa produknya bisa dikenal oleh banyak konsumen. Mungkin itu Mas Tri sedikit terkait penjelasannya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Pak Marno dan para bintang tamu kita. Baik Sobat Obras, demikian tadi obrolan santai kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, telah kita sampaikan dapat menambah pengetahuan dari Sobat Obras semuanya. Akhirnya saya sebagai bos mohon maaf apabila ada salah kata, dan sebagai penutup mari kita teriakan Obras 097 bersama-sama Pak. Sebentar sebelum ditutup ya. Monggo Pak. Pripun? Saya closing. Oh monggo, nggih. UMKM maju, Indonesia melaju. Wih, luar biasa. Kok di UMKM maju, Indonesia melaju gitu Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Melaju sih? Betul. Seperti itu. Melaju atau melaju? Melaju. UMKM maju, Indonesia melaju. Baik, kita tutup dengan salam Obras 097 nggih. Jadi kalau nanti kita kepala tangan sambil Obras 097 gitu ya. Monggo. UMKM maju, Indonesia melaju. Salam Obras 097. Salam Obras 097. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.